Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadi Octavia dari kelas 10 PM1. Di sini saya mau mempresentasikan apa itu pemasaran dan konsep-konsepnya. Pengertian pasar atau market adalah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu menjual atau membeli barang jasa atau sumber daya ekonomi lainnya dan berbagai faktor produksi lainnya. Saya akan menjelaskan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran atau marketing objektif adalah hal-hal yang ingin dicapai dari kegiatan ditetapkan oleh perusahaan ketika akan mempromosikan produk atau jasa kepada konsumennya. Jika kepuasan dan kebutuhan konsumen terpenuhi, maka akan berdampak pada hasil penjualan produknya yang meningkatkan konsep pemasaran. Dan sekarang saya akan menjelaskan pengertian konsep pemasaran. Konsep pemasaran dan sejumlah faktor mendasar dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran atau suatu perusahaan. Apa itu konsep pemasaran? Menurut Basu Swasta dan Hani Handoko pada tahun 2006, konsep pemasaran adalah filosofi bisnis yang menyatakan bahwa memuaskan kebutuhan konsumen adalah persyaratan ekonomi dan sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, konsep pemasaran adalah konsep dengan fokus pada kebutuhan konsumen. Filosofi ini lebih berfokus pada perasaan dan menanggapi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan sekarang saya akan menjelaskan konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran terdiri dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, barang, jasa, dan gagasan, nilai biaya, dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, serta pemasaran dan calon pembeli. Berikut penjelasan mengenai konsep inti pemasaran. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Dasar pemikiran pemasaran berawal dari kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Lebih dari itu, manusia juga menginginkan rekreasi, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Mereka memiliki preferensi yang kuat atas jenis dan merek tertentu dari barang dan jasa. Sangat penting untuk membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah atau human needs adalah ketidakberadaan beberapa pemuas dasar manusia, membutuhkan makanan, pakaian, tempat berlindung, keamanan, hak milik, dan harga diri. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar. Mereka merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Sedangkan keinginan atau wants adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. Orang daerah perkotaan membutuhkan makanan dan menginginkan hamburger,
kentang goreng, dan minuman berkarbonisasi. Dalam masyarakat lain, kebutuhan ini mungkin dipenuhi dengan cara lain. Dan sekarang permintaan atau demands adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan kesediaan untuk membelinya. Keinginan jadi permintaan jika didukung oleh daya pembeli. Banyak orang yang menginginkan mobil mewah, namun hanya sedikit mereka yang bisa membelinya. Sekarang saya akan menjelaskan produk, barang, jasa, dan gagasan. Manusia memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk atau penawaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang, jasa, dan gagasan. Sebagai contoh, sebuah restoran siap saji menyediakan barang seperti hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan. Jasa, pembelian, jasa memasak dan menyediakan tempat duduk. Dan gagasan, menghemat waktu konsumen. Tugas pemasar adalah menjual manfaat atau jasa yang diwujudkan dalam bentuk produk fisik, bukan hanya menggambarkan ciri-ciri fisik produk tersebut. Nilai, biaya, dan kepuasan. Tiap produk memiliki kemampuan yang berbeda dalam memuaskan kumpulan kebutuhan atau needs itu. Misalnya, sepeda ini lebih lambat, kurang aman, dan membutuhkan lebih banyak tenaga daripada mobil. Nilai flow adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk yang memuaskan kebutuhannya. Menurut Diros, nilai adalah pemenuhan tuntutan pelanggan dengan biaya perolehan pemilik dan penggunaan terendah. Terima kasih, saya mempresentasikan apa itu pemasaran dan konsep-konsepnya sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan selamat siang.